dasarnya apa sih tegaknya negara itu? Ibnu Khaldun punya tesis yang luar biasa, banyak sekali dibahas orang, yaitu asobiyah. Jadi asobiyah itu kadang orang menerjemahkannya fanatisme. Tapi kalau di Ibnu Khaldun tidak sama persis seperti itu. Kalau di Ibnu Khaldun asobiyah itu lebih dimaknai sebagai, kalau bahasa kampusnya itu, kohesi sosial. Jadi kerekatan sosial. Sekompak apa kita, sedekat apa kita, seakrab apa kita, itulah asobiyah. Jadi berbeda ya, nanti ada hadis-hadis yang isinya mencela asobiyah, tapi ini yang dicela itu fanatisme suku, fanatisme kelompok, yang dari situ orang terus mau bohong, mau melakukan tindakan negatif demi kelompoknya. Ini namanya asobiyah. Tapi asobiyah yang di Ibnu Khaldun ini ya maknanya lebih tadi ya, kohesi sosial atau kedekatan sosial. Tegaknya negara ini, kata Ibnu Khaldun, tergantung kedekatan kita, kebersamaan kita, kelekatan kita. Tergantung rasa senasib kita. Itulah asobiyah. Semakin kekompakan ini luntur, semakin kebersamaan ini luntur, semakin lemah satu negara. Jadi asobiyah itu solidaritas sosial, kebersamaan di antara kita. Ini adalah faktor paling penting untuk ketahanan satu negara. Kalau kita merasa, Pak, hari ini kok rasanya tambah banyak masalah, kita tambah pecah-pecah ya Pak. Setiap kali ada isu muncul aliran baru, muncul sekte baru, muncul kelompok baru. Terus jadi banyak sekali sekarang kelompok-kelompok. Sebenarnya tidak masalah sih beda pandangan, beda aspirasi. Asal masih tetap kita merasa senasib bahwa kita satu bangsa, kita saling peduli dan masih kompak, masih kuat. Tapi kalau sudah merasa sendiri-sendiri, apalagi saling mendengki, saling membenci, apalagi kamu harus hancur, yang menang harus saya, lebih jelek lagi, kamu harus hancur, saya ikut hancur juga enggak apa-apa, asal kamu hancur. Ada juga yang begitu. Bubar kita. Jadi asobiyah jadi kunci. Asobiyah itu bisa karena keturunan, kekerabatan, persekutuan, kesetiaan, sumpah setia, meskipun bukan saudara, saya akan komitmen berjuang bersamamu. Atau penggabungan semuanya. Atau bahkan kata Ibnu Khaldun zaman dulu masih ada, yaitu dasarnya perbudakan. Ini kita harus rukun, kita harus kompak. Kuncinya di situ, kata Ibnu Khaldun. Makanya beliau bilang asobiyah menggerakkan manusia untuk mempertahankan dan melindungi tempat tinggalnya. Asobiyah juga merupakan latar belakang setiap aktivitas manusia, seperti pembangunan otoritas kerajaan atau propaganda untuk satu tujuan tertentu. Tak satu pun dari semua itu dapat dicapai tanpa perjuangan. Sebab manusia punya dorongan alamiah untuk mempertahankan diri dan untuk bertarung. Orang tidak bisa meninggalkan asobiyah. Jadi asobiyah inilah kekuatan di satu negara. Tidak mungkin kita menjalankan kebersamaan hidup maju bersama-sama tanpa ada daya perekat. Yo kalau kita ada di Indonesia, daya perekatnya yo kita sama-sama Indonesia. Kalau dasar agama yo kita sama-sama Muslim. Kalau dasarnya kekerabatan, misalnya suku, yo kita sama-sama Jawa. Ini yang disebut asobiyah. Semakin kuat asobiyah, semakin kuat kebersamaan. Nah, sayangnya
sejarah itu siklus tadi. Manusia itu secara natural nanti awalnya kuat asobiahnya. Tapi lama-lama mesti susut. Kebersamaan kita hari ini mungkin agak kalah dibandingkan kebersamaan simbah-simbah kita dulu misalnya. Ketika negeri ini baru didirikan. Ketika punya musuh bersama misalnya. Jadi asobiah itu tambah lama tambah surut. Jangan dikira tambah kuat. Kata Ibnu Khaldun ya karena sejarah itu circle. Tambah lama tambah susut. Ada polanya. Jadi pola regresi, pola mundurnya asobiah. Beliau punya teori 5 fase pertumbuhan negara yang berhubungan dengan semakin menurunnya asobiah. Coba kita cek ya pelan-pelan. Jadi yang pertama, biasanya ketika fase pendirian perjuangan, kekuatan asobiah sangat kuat. Ini fase pertama ini, sangat kompak ini. Tapi kemudian sukses. Sukses itu kan terus mengangkat pemimpin yang berkuasa. Biasanya karena sudah menang ada pemimpin yang punya kekuasaan ini ingin melanggengkan kekuasaannya. Jadi saya harus berkuasa terus entah dengan jalan bagaimana. Itu biasanya begitu kata Ibnu Khaldun. Dia mulai membatasi rakyatnya. Mulai membatasi kekuasaan. Rakyat ditekan agar patuh, jangan bantah. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya yang mimpin, kamu harus patuh pada saya. Karena pemimpinnya mulai begini, rakyatnya terus jadi turun loyalitasnya. Asobiahnya pun tambah turun. Jadi mulai menurun. Tadinya di fase nomor 1 itu kuat, di fase nomor 2 agak turun. Agak lemah karena mulai berpola yang punya kekuasaan. Terus pada akhirnya diawalilah fase ketiga. Fase ketiga ini fase santai. Biasanya ini yang dibaca oleh Ibnu Khaldun zaman itu ya, zaman dinasti, zaman kerajaan. Yang punya kekuasaan ini kan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ini tinggal melanjutkan bapaknya dan dia santai. Fase menikmati. Jadi menikmati hasil perjuangan nenek moyangnya. Loh, orang menikmati itu biasanya terus santai. Fase kesantaian inilah terus orang jadi lebih egois, yang dipikir dirinya sendiri masing-masing. Asobiahnya tambah lemah, tambah tidak kompak. Fase ini terus masuk ke fase yang lebih parah. Tidak sekedar fase santai, tapi fase malas. Nah, biasanya orang kalau terlalu santai kan malas terus. Disuruh inovasi, malas, disuruh ini malas. Akhirnya apa? Asobiahnya tambah lemah, tambah lemah. Ketika warga negara malas, pemimpinnya malas, yang terjadi apa? Kekayaan negara terus habis dipakai untuk membiayai operasional negara. Kata Ibnu Khaldun, cirinya apa? Biasanya kalau sudah masuk fase menjelang mati ini, pajak-pajak jadi banyak. Ini saya tidak bohong, kamu boleh baca bukunya Ibnu Khaldun. Jadi, kenapa
Negara butuh biaya besar karena situasinya tidak produktif, sementara operasional negara perlu biaya besar. Asobiah tambah lemah, orang sudah tambah males lagi, disuruh berpartisipasi, disuruh berkomitmen. Dan pada akhirnya ya mati sudah negaranya. Dan kamu tidak usah khawatir, negara mati itu berarti tamat Pak. Nah, nanti akan lahir kembali. Selama manusianya masih ada dan menetap. Tidak mungkin orang itu terus tidak mengangkat pemimpin, pasti akan mengangkat pemimpin. Kenapa? Fitrah politiknya. Jadi ya memang sudah waktunya begitu. Jadi kalian tidak harus terlalu gelisah mengalami siklus ini. Kemarin bulan lalu di Ronggowarsito kan begitu. Jangan-jangan ini zaman edan Pak, ya tidak apa-apa. Kalau sedang zaman edan berarti sebentar lagi zaman makmur. Jadi karena memang modelnya siklus, tidak mungkin edan terus-terusan. Ya kalau bisa fase edannya dipercepatlah biar segera ketemu makmurnya. Itu kalau pakai logikanya Ronggowarsito. Nah, jadi inilah hubungannya pertumbuhan satu negara dengan asobia. Jadi dengan kohesi sosial, dengan komitmen solidaritas sosial. Semakin negara maju, masyarakat semakin egois. Semakin makmur, manusia itu tambah individualis. Kenapa? Dia khawatir kehilangan kenikmatan, kenyamanannya. Jadi makanya dia sensitif kalau disinggung, diminta, atau disuruh berkomitmen dan lain sebagainya. Kenapa? Khawatir kehilangan kenyamanannya. Ketika semua orang egois, ya berarti solidaritasnya tambah lemah. Dan itu ciri-ciri lemahnya negara. Tidak ada orang yang mau turun berpartisipasi membantu sesamanya karena sudah enak. Khawatir kehilangan kenyamanan hidupnya. Itulah yang membuat terus tambah egois dan solidaritas tambah tipis. Ketika solidaritas makin tipis, ya negara semakin terancam pada saatnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian Ibnu Khaldun menunjukkan faktor-faktor runtuhnya negara. Jadi, tadi kan sudah jelas ya kondisinya dari sisi asobiahnya. Sekarang kita lihat suasana konkretnya. Beliau menyebut ada politik, ada ekonomi, ada psikologi, ada aspek sosialnya, ada juga faktor alamnya. Kalau faktor politik tadi jelas ya, asobiah tambah lemah. Jadi kita saling tidak peduli. Kita mengejar kesenangan kita sendiri, diri kita sendiri, atau paling jauh ya kelompok kita, partai kita. Jadi semakin seperti ini berarti semakin kita tidak kompak. Semakin kita tidak kompak, semakin lemah negara. Jadi runtuhnya negara diawali dari solidaritas sosial yang melemah. Itu secara politik. Kalau secara ekonomi, ya tadi dijelaskan menipisnya kekayaan negara karena gaya hidup penguasa maupun rakyatnya. Jadi ayo dicek gaya hidup kita hura-hura ndak. Kemarin banyak cerita-cerita flexing, pamer kekayaan, pamer harta, bermewah-mewahan. Kalian mungkin foto di depan motormu yang baru, mobil yang terbarumu, yang mahalnya luar biasa. Itu kalau pakai kacamata populer sih, wah kamu kagum luar biasa. Tapi begitu kamu pakai kacamatanya Ibnu Khaldun,
Negara mau hancur ini berarti. Jadi karena bagi Ibnu Khaldun ya ciri-ciri ekonomi negara mau mati itu penguasanya banyak hura-hura, foya-foya, pamer kemewahan. Kenapa? Ini jadi awal nanti rakyat, orang biasa ndak puas, ndak terima. Akhirnya mereka ketika diajak, yuk kita bela negara, yuk kita demi ketahanan negara, kamu jadi males. Ngapain Pak? Ya negara saya dapat susahnya terus kok. Ya dia ndak pernah dapat enaknya, ngapain saya disuruh-suruh sekarang. Kalau waktunya enak saya ndak dilibatkan, waktunya susah saya diminta-minta misalnya. Bisa muncul seperti itu. Jadi ini faktor ekonomi. Ada lagi faktor psikologi. Kalau faktor psikologi tadi sudah dijelaskan, kebiasaan buruk, habit-habit negatif, yo penguasa, yo rakyatnya. Yang tadi dijelaskan itu santai dan males misalnya. Ingin senang-senang terus. Nggak mau susah. Yo baik yang berkuasa maupun yang dikuasai, kalau sama-sama ndak mau susah ya selesai. Wong capaian apapun itu kan tetap ada susah payahnya. Kalau semua ndak mau susah berarti jangan mimpi ada capaian-capaian. Kalau sudah ndak ada capaian-capaian ya selesai, negaranya ndak berkembang. Jadi ya alhamdulillah kan kita masih disebut negara berkembang. Semoga nanti jadi negara tidak berkembang. Gitu. Lebih ngeri lagi. Jadi caranya gimana biar tetap berkembang terus? Habit kita harus disesuaikan. Kalau perilaku hidup kita ngaco, yo males lah yo. Nggak bisa diatur lah yo. Nanti yang pemimpinnya mewah-mewahan terus, flexing terus kayak tadi dan lain sebagainya ya. Ya sudah mungkin memang waktunya. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun. Kemudian runtuhnya negara juga karena faktor sosial. Jadi kalau ini sudah banyak ya dijelaskan di mana-mana. Yang pertama apa? Gap antara kaya dan miskin yang terlalu jauh. Ini tanda-tanda sudah. Kalau pakai teorinya Karl Marx ini tanda-tanda sebentar lagi pasti ada revolusi. Kenapa? Gapnya terlalu jauh. Yang sana terlalu enak, terlalu nyaman. Yang sini terlalu miskin, terlalu kekurangan. Yang sana jauh di atas garis kemiskinan, yang sini jauh di bawah garis kemiskinan, ya selesai. Kalau kalian kan pas di atas garis. Tapi ada yang jauh di bawahnya misalnya. Nah ini tidak ada orang yang mau melihat situasi seperti itu. Pasti di situ ada yang tidak adil tatanannya. Yang kedua, penindasan dan kezoliman. Ini niscaya ya, dimanapun ada penindasan dan kezoliman, apalagi kok sampai merajalela, ya ditunggu saja saatnya. Kemudian runtuhnya moral dan nilai di masyarakat, terutama di kalangan para pemimpinnya. Sampai di titik ini kita sadar ternyata ya di antara kunci tegaknya negara adalah moralitas, akhlak, etika. Jadi tanpa dukungan etik yang baik sulit kita menegakkan satu negara. Tanpa moral, Pak, kita tidak pakai moral-moralan Pak, kita profesional saja misalnya. Profesional tanpa moral bubar. Jadi
Kenapa? Karena moral ini jadi wadahnya. Sudah sering sekali saya jelaskan, moral itu kan menata perilaku, menata karakter watak kita. Dialah yang jadi wadah dari tindakan dan perbuatan kita. Sepinter apapun kalian, tanpa didukung moralitas yang memadai, ya kepinteranmu itu mungkin hanya akan lebih banyak membawa kesulitan dan kekacauan. Jadi tetap moralmu harus dibangun. Saya pinter saja Pak, tidak pakai moral-moralan. Ya nanti pintermu itu buahnya bisa minteri orang, bisa mencelakakan orang, bahkan bisa juga mencelakakan dirimu. Orang sering bilang, yang penting kan kebenaran. Ya, tapi kebenaran harus diselimuti oleh kebaikan. Berapa banyak kebenaran yang salah kostum, salah media. Bukan media kebaikan yang dipakai, padahal dia kebenaran, hasilnya kebalikannya. Kalian menasehati temanmu misalnya. Itu kan yang kamu nasihatkan isinya kebenaran. Tapi kamu menasehatinya dengan tanpa moral. Mungkin pagi-pagi dia baru bangun tidur, kamu bawa air, kamu siram, kamu ayo sholat subuh jam 7 kok belum bangun misalnya. Itu kan kurang beradab cara membangunkannya. Guyangnya airnya sak timbo besar misalnya sampai. Itu dia mungkin menerima bahwa saya salah, subuhnya kesiangan, tapi caramu tidak begitu, bisa tawuran itu. Itu gunanya moral. Manusia itu punya kecenderungan pada kebenaran. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang, ditegur orang dengan cara tidak baik dan benar, kita tidak berkenan. Meskipun mungkin isi tegurannya itu benar. Kamu misalnya apalah salah apa gitu, terus sama temenmu diingatkan, ditambahi kalimat dasar kamu itu gitu, bla 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 bla, itu kan kamu terus lupa dengan kesalahanmu yang kamu ingat-ingat makiannya temanmu. Itulah gunanya apa-apa itu harus dilandasi akhlak dan moral. Kan saya benar toh Pak, saya peduli dengan teman, saya benar toh Pak mengingatkan kebenaran, iya. Tapi wadah yang kamu pakai, media yang kamu gunakan kurang etis. Sehingga apa? Tidak kena sasarannya. Disitulah pentingnya moral. Kemudian negara juga runtuh secara sosial ketika tertutup. Tidak mau dinasehati, tidak mau berubah, tidak bisa menerima masukan. Ketika tidak mau berubah dan tidak bisa menerima masukan, berarti kan mandek. Kalau mandek ya sudah selesai ceritanya, tidak berkembang lagi satu negara, tinggal menunggu kejatuhannya. Yang terakhir faktor alam. Keruntuhan satu negara bisa saja karena faktor alam, tapi ini sesuatu yang sulit kita hindarkan, kita antisipasi bisa. Ya memang seperti di Indonesia ini itu kan banyak variabel-variabel yang sulit kita mengendalikannya. Kalau dalam sejarah di Nusantara ini banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang menentukan perkembangan. Ada kerajaan yang sampai pindah karena gunung meletus. Ada pertempuran yang dibantu oleh banjir bandang. Ada macam-macam itu kita. Jadi bencana alam juga bisa jadi variabel yang meruntuhkan satu negara. Tapi ini kan di luar kontrol kita. Tapi 4 yang di atas itu dalam kontrol kita. Kata para filosof Stoik,
Yang lebih penting yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya kita antisipasi saja semampu kita.